Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Izhar di episode ketiga ini. Kita melanjutkan yang kemarin ya, karena kemarin baru sampai wasu idzunun. Jadi kita akan melanjutkan di selanjutnya itu i'lam. Oke, kita mulai. Yang ada kitabnya silahkan buka kitabnya, yang tidak ada boleh juga untuk menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annan nikaha sunnatun marghubatun wa tariqatun mahbubatun. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya nikah itu adalah sunnah yang disukai dan jalan yang dicintai. Jadi kata musannif yaitu i'lam, ketahuilah oleh kalian. Annan nikaha, sesungguhnya nikah. Sunnatun marghubatun, yaitu sunat yang disukai, wa tariqatun, dan jalan mahbubatun yang dicintai. Nah, nikah ini adalah jenis sunnah yang banyak orang menyukainya, bahkan hampir secara umum bahwa orang menyukai tentang sunnah nikah ini atau ibadah sunnah yang banyak disukai dan jalan yang dicintai. Itu kalau kita ditanya misalnya kamu sholat sunnah, maka jawabannya kayak tidak tegas, iya. Nah, gitu seperti itu. Atau kamu sholat sunnah, kamu puasa sunnah, iya, iya, ya. Meskipun dia itu memang mau, tapi kayak jawabannya itu kayak sedikit agak ragu, gitu, secara umum kayak gitu kan. Atau ya, oh iya, gitu. Enggak ada kayak penegasan. Tapi kalau nikah, kamu nikah, iya, siap. Nah, jadi kalau nikah itu selalu siap langsung karena nikah itu memang banyak disukai ya, itu banyak disukai dan jalan yang dicintai. Nah, juga nikah itu adalah jenis ibadah yang enak. Jadi ibadah itu kan kurang lebihnya ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Jadi ada ibadah yang sakit, ada ibadah yang capek, ada ibadah yang enak gitu. Ibadah yang sakit misalnya di khitan, itu kan kita ibadah, di khitan sakit ya, sakit, itu salah satunya. Kemudian ada juga yang capek, misalnya naik haji itu kan capek, memerlukan uang, memerlukan keamanan, dan yang paling penting adalah mampu, diri kita mampu, dan itu capek ya capek gitu. Dan nikah ini termasuk adalah jenis yang enak. Jadi nikah itu salah satu jenis yang enak. Makanya nikah itu salah satu sunnah yang memang disukai dan jalan yang dicintai. Lanjut, li'anna bihi baqa'at tanasuli wa dawamat tawasuli. Karena sesungguhnya dengan sebab nikah itu akan tetapnya keturunan dan langgengnya ketersambungan. Nah, itu muradnya. Penjelasannya adalah li'anna bihi, karena sesungguhnya dengan sebab nikah baqa'at tanasuli, akan tetapnya keturunan. Jadi dengan sebab nikah itu akan menjadikan tetapnya keturunan. Gitu ya. Nah, itulah. Jadi manusia itu Manusia itu disyariati untuk menikah. Berbeda dengan hewan. Hewan itu ya tidak ada hukum untuk dia gitu kan. Tapi manusia itu ada hukum untuk menikah gitu kan. Sehingga dengan nikah itu akan tetapnya keturunan. Nah, itu perbedaan kita dengan hewan ya. Kalau hewan itu tidak perlu menikah. Kalau ada keturunannya udah gitu kan. Kalau manusia harus gitu kan. Manusia itu harus melewati sebab pernikahan.
Kemudian nikah itu adalah wadawamat tawasuli, itu langgengnya ketersambungan, keberlangsungan. Jadi nikah itu selain untuk tetapnya keturunan kita nih kita ya. Jadi ada yang disebut itu nasab. Yang disebut nasab terus gitu kan. Keturunan dan langgengnya ketersambungan ya. Ketersambungan. Misal saya punya anak nih, anak saya punya anak lagi. Anaknya saya punya anak lagi terus kayak gitu. Anak, cucu, buyut. Nah itu. Dengan nikah itu akan menjaga terus rantai nasab. Ya, akan terus berlangsung. Faqad harradahu asy-syari'u al-hakim. Faqala faqala azza min qailin fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Maka benar-benar sudah menganjurkan kepada nikah. Kepada nikah siapa? Asy-syari'u, yang mempunyai syariat, yaitu Allah Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Jadi faqad harradahu, kita perjelas. Qad ini bertemu dengan fi'il madi, maka maknanya litahqiq ya, litahqiq. Kalau ketemu fi'il mudhari maknanya terkadang itu. Terkadang, kalau ini maknanya benar-benar tahqiq. Faqad harradahu, maka benar-benar sudah menganjurkan kepada nikah siapa? Asy-syari'u, yaitu Allah yang mempunyai syariat, Allah yang bijaksana. Kemudian faqala azza min qailin, itu maka Allah berfirman. Apa firmannya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian ma, kepada seseorang, kepada perempuan. Ma ini maknanya bukan perkara tapi seseorang, bahkan seseorang itu apa? Seseorang laki-laki apa perempuan? Nah, nanti di depan ada. Seseorang yang bagus lakum, bagi kalian, minan nisa'i, dari jenis perempuan gitu. Atau enaknya begini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Nikahilah oleh kalian perempuan yang bagus bagi kalian. Masna, 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Nah, ini maknanya waw itu bukan waw yang bermakna dan. Nah, jadi waw itu maknanya di sini adalah waw bimakna au. Jadi maknanya atau, pilihan. Masna, nikahilah perempuan yang baik bagi kalian, itu 2 atau 3 gitu kan, atau 4. Seperti itu. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa ayat ini bukan menceritakan kita harus nikah 2 atau harus nikah 3 atau harus nikah 4. Bukan. Karena kalau tidak salah turunnya ayat ini karena dulu di Mekah itu orang jahiliyah sangat suka menikah lebih dari 4, 5, 6, bisa 7 dan. Nah, maka dengan turunnya ya, maka dengan turunnya ayat ini adalah Allah itu membatasi, sebetulnya membatasi supaya tidak banyak gitu, supaya orang-orang jahiliyah atau orang-orang di Mekah dulu itu tidak melebihi batas. Jadi Allah memberikan batasan kepada umat Nabi Muhammad, itu 4, tidak lebih. Nah, seperti itu. Ya normalnya 1 lah, normalnya 1 ya. Kemudian Allah bisa juga untuk 2, bisa juga untuk 3 dan 4. Ya seperti itu. Kesimpulannya adalah musannif di sini menjelaskan bahwa ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya nikah itu adalah sunnah yang disukai dan jalan yang dicintai. Karena sesungguhnya dengan sebab nikah ini akan tetapnya keturunan dan juga langgengnya ketersambungan gitu kan. Langgengnya terus menerus seperti itu. Maka Allah itu menganjurkan gitu. Allah yang mempunyai syariat menganjurkan menikah. Nah, dan Allah berfirman, maka nikahilah oleh kalian perempuan yang baik bagi kalian 2, 3 ataupun
ataupun 4. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ngajinya jangan banyak-banyak aja. Jangan banyak-banyak dulu. Sedikit tapi kita bisa mengambil manfaatnya. Sedikit tapi kita bisa mengambil ilmunya. Nah, seperti itu ya. Semoga dapat lagi. Semoga dapat difahami. Seperti itu ya. Semoga dapat difahami dan juga bisa apa namanya menghatami kitab ini. Itu ya. Sekian dari saya, semoga bisa diambil manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.